dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Setelah melalui beberapa tahapan uji coba klinis, akhirnya Badan POM merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 asal Tiongkok Sinovac dengan nama CoronaVac. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah
supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Di situ, Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi, karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mencintai segala suku, kaum dan bahasa. Hari ini
saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara memuji menyembah Tuhan dengan suasana oriental. Tetap kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama katakan ajaib Engkau Yesus Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari katakan dari awal, ajaib Engkau Yesus, ajaib kasih-Mu. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, Engkau telah genapi bagi kami Tuhan Yesus. Katakan dari awal, ajaib Engkau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi
Jingpai Chanme. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau Allah kami yang besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Yang berbahagia boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi ragu, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan dari awal, Tuhan memberikan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ju Yesus ayo, Ju Yesus aini. Ju Yesus aini. Ju Yesus aina. Sencini kau semua. Ju Yesus aiwo. Ju Yesus aini. Ju Yesus aina.
Ini firman-Mu Tuhan, ini janji-Mu. Engkau memberkati setiap kami. Katakan dari awal. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tepuk tangan sama-sama saudara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita sambil katakan berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya, pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dari rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Takut takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari katakan dari awal. Takut takkan hari esok, namun langkahku tegak,
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru, yang terus kami terima Tuhan hingga saat ini. Kalau kami Tuhan pada hari ini boleh dikasih kesempatan sekali lagi untuk beribadah ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu yang terus Tuhan berikan buat setiap kami ya Bapak. Bapak, hari ini kami terus mau berdoa Tuhan, kalau masalah Tuhan goncangan boleh terjadi Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kalau mungkin virus corona Tuhan masih ada Tuhan di sekitar kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan, kami mau berkata diam tenanglah virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Diam tenanglah resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang turun memulihkan keadaan ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap orang-orang Tuhan yang terpapar virus ini Tuhan, bahkan di setiap rumah sakit demi rumah sakit, bahkan di rumah-rumah Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, biar kuasa-Mu nyata dan sempurna bagi mereka. Kami percaya Tuhan Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gantikan Bapa setiap organ tubuh yang rusak dengan organ tubuh yang baru di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita Allah, biarlah damai sejahtera Allah boleh tercurah, boleh melimpah atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kalau kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, beserta wakilnya Tuhan, bahkan beserta jajaran menteri yang ada ya Tuhan. Biar kesepakatan keputusan yang terbaik Tuhan Engkau berikan buat pemimpin negara kami. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Panjiko Nyoto Raharjo beserta wakilnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk penggembalaan di Rayon 2 Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami di Cibubur Raya Tuhan, untuk Pak Ian Peter Pangaribuan beserta kedua wakilnya Tuhan. Tuhan, biarlah urapan yang sama yang diberikan oleh gembala sidang kami Tuhan turun Tuhan sampai ke gembala kami di Cibubur Raya Tuhan. Bahkan turun Tuhan buat ke-6 staf gembala yang ada di Cibubur Raya Tuhan. Biarlah keunitian Tuhan, kesatuan hati terus Engkau berikan Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, mari Tuhan kasih kesehatan yang selalu baru. Mari Tuhan terus kasih kekuatan yang terus baru Tuhan Yesus. Engkau kuatkan tangannya, Engkau kuatkan kakinya Tuhan, untuk bisa terus melangkah ya Tuhan bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami menopang, kami mengangkat tangan kami buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami mau bilang shalom Indonesia. Kami mau bilang shalom Indonesia. Kami mau bilang damai sejahtera buat Indonesia. Biar dari Sabang sampai Merauke Tuhan Engkau curahkan kasih-Mu, Engkau curahkan kuasa-Mu buat Indonesia ya Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa Engkau menangkan Tuhan. Biar banyak anak-anak muda yang Engkau menangkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat setiap provinsi demi provinsi Tuhan, buat setiap kota demi kota Tuhan, setiap wilayah di Indonesia Tuhan. Engkau curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau urapi mereka ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan isi hati-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu mengalir Tuhan buat setiap demi rumah Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian buat setiap kami, agar kami bisa mengerti setiap firman-Mu yang Kau akan sampaikan buat setiap kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembunyikanlah kami terus di balik kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang makin ditinggikan, yang makin diagungkan, dan kami tidak sama sekali ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan,
Satu kehormatan bisa kembali hari ini walaupun secara virtual berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan hari ini pasti luar biasa. Satu kehormatan dari Tuhan saya bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Rayon 2 Bandung yang saya tahu bahwa ibadah online ini tidak hanya untuk Bandung, tapi banyak kota di Indonesia di bawah naungan keluarga besar Rayon 2. Kita akan membahas satu kata yang mengiang dalam hati saya di hari terakhir, yaitu kata akhlak. Akhlak sinonim dengan watak. Akhlak sinonim dengan tingkah laku. Akhlak sinonim dengan peringai. Watak sinonim. Nah, akhlak sendiri atau etika sinonimnya itu adalah bagian daripada budi pekerti. Jarang dibahas, tetapi satu kehormatan dari Tuhan, Tuhan tunjukkan ayat-ayatnya dan kita akan diberkati luar biasa. Sebentar kita akan berdoa. Bapak terima kasih untuk keluarga besar Rayon 2 yang mana Tuhan nyata melindungi, nyata memproteksi, nyata memberkati. Dan hari ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan, yang mana rahmatnya selalu baru setiap hari, kami datang beribadah dengan kehausan, dengan kerinduan akan Engkau lebih dibandingkan hari-hari yang lalu. Kami akan belajar mengenai revolusi akhlak yang kami tahu Tuhan sendiri yang merevolusi diri kami di tahun integritas ini, yaitu akhlak kami. Kami siap belajar akan Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap kita katakan amin. Hari ini kita akan belajar dari the man of integrity. Dan tema kita sangat kuat yaitu adalah revolusi akhlak. Apa itu revolusi? Yaitu adalah perubahan mendasar sosial ketatanegaraan. Tentunya Yesus datang 2000 tahun yang lalu bukan hanya agenda utamanya adalah menyelamatkan dunia ini bagi orang yang percaya. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi, yang tidak pernah diangkat, justru penting. Ternyata Yesus adalah seorang pribadi, the man of integrity, yang memiliki akhlak. Akhlak adalah bagian daripada budi pekerti. Akhlak adalah bagian dari budi pekerti yang mana sinonim dengan tingkah laku, dengan etika, dengan perangai, dan juga watak. Yang semua kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus dibangun. Yang mana di hari terakhir ini menjadi hilang, terdegradasi oleh modernisme, zaman ini, digitalisasi, dan juga sedemikian canggihnya manusia sehingga rasanya kita harus kembali kepada unsur ketimuran kita. Yang mungkin untuk sebagian orang terlalu kolot. Yang mungkin untuk sebagian orang itu terlalu ketinggalan zaman. Tapi kita kembali belajar kepada Yesus sendiri, Tuhan kita. Dari Matius pasal yang ke-28, ya benar konteksnya adalah kebangkitan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang tersembunyi dan jarang dibahas. Bagaimana Yesus punya akhlak yang tinggi, etika yang mulia. Dan kita akan lihat dari ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ketika itu pada hari Sabat para muridnya menemukan kubur kosong. Malaikat datang dan berkata, pergilah ke Galilea. Mereka dengan ketaatan, mereka tinggalkan kubur itu untuk menuju apa yang Tuhan atau malaikat Tuhan perintahkan kepada mereka. Nah, Matius 28 ayat 7, dan segera pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Perhatikan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan respek, dengan kagum. Dengan hormat,
dengan sukacita yang besar dan berlari-lari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Dan perhatikan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. El Hail dalam Alkitab bahasa Inggris. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini menurut saya sebuah budi pekerti yang agung. Kenapa? Karena Yesus Sang Pencipta memberikan salam kepada yang dicipta. Yang maaf di hari terakhir menjadi tergerus. Orang sekarang untuk memberi salam tergantung siapa dia. Dan siapa yang akan diberi salam. Apakah dia lebih bodoh, lebih miskin, jabatannya lebih rendah. Dan itu yang menentukan orang memberikan penghormatan di hari terakhir. Kita belajar kerendahan hati Yesus luar biasa. Dia Sang Pencipta, dia pemilik langit dan bumi. Tapi ketika dia menemui murid-muridnya, dia yang terlebih dahulu memberikan salam itu. Akhlak dan etika adalah tingkah laku seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan benar. Dan itulah Yesus. Dan Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya. Kita lihat sebentar. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10, ketika itu 12 rasul diutus dengan kuasa. Lakukan mukjizat, tanda-tanda heran dengan kuasa. Tapi ternyata yang diberikan Yesus kepada mereka bukan hanya kuasa, tapi juga pesan the kingdom attitude, pesan the kingdom behavior. Dia berkata, apabila kamu masuk ke dalam kota, masuk dalam desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah, berilah salam kepada mereka. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata salut. Apa itu salut? Memberikan penghormatan, memberikan respect. Karena Yesus adalah the man of integrity. Dia tahu persis bahwa ini tidak boleh hilang tergerus oleh apapun. Mungkin ada di antara Anda pengajaran ini terlalu kolot, udah gak ketinggalan zaman. Justru menurut saya kita harus kembali kepada etika kerajaan sorga, kepada behavior kerajaan sorga, kepada budi pekerti kerajaan sorga, agar Tuhan dipermuliakan lebih daripada sebelumnya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika ia tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Kenapa? Karena di sana ada standar, bukan saja kehidupan. Tetapi kita lihat di situ juga adalah sesuatu yang harus dibangun. Karena talenta, karisma, potensi terpancar bersinar untuk kemuliaannya oleh karena etika atau akhlak yang dibangun. MRS di sini Muhammad Riza Solihin, tolong diperhatikan. MRS di sini Muhammad Riza Solihin, walaupun seperti mirip-mirip begitu tenanaon. Tapi ya saya mau tegaskan, Yesuslah sang revolusioner daripada akhlak kerajaan sorga. Agar terjadi pada kehidupan Anda dan saya, karisma, talenta, kuasa, kemuliaan yang Tuhan percayakan akan semakin terpancar dan membuat perbedaan. Ketika Anda tahu sopan santun, ketika kita bangun etika itu dan dibangun sedemikian rupa dalam keluarga, dibangun sedemikian rupa di dalam komunitas, bahkan juga gereja. Saya gak pernah lupa kejadian yang tiba-tiba ketika itu. Almarhum mentor gembala Pendeta Suwito Nyoto Raharjo, yang mana beliau punya kebiasaan sebelum ibadah di Sawangan, beliau selalu duduk di selasar di lobi gereja menyambut jemaat walaupun beliau dalam keadaan duduk. Yang tua berkata, shalom, selamat pagi, selamat siang. Tapi saya tidak pernah bisa lupa, ada segerombolan anak muda yang dengan ketua youth-nya so asik, so sibuk. Dan itu Omnyo dilewatin begitu saya tidak pernah bisa lupa. Sebuah pelajaran yang luar biasa. Tiba-tiba Omnyo teriak dan berkata, lu tahu sopan santun? Masa kelihatan kok orangnya? Kelihatan orangnya begitu aja lewat. Atau gampang bilang selamat pagi kek, shalom kek, punten kek. Itu harus dibangun di tengah-tengah keluarga. Dan saya tahu persis itu lahir dari mana? Dari keluarga.
Dan Om Yo di gereja ini mengajarkan seperti demikian, hal yang kecil, yang sepertinya bukan rohani, tetapi sangat dalam kebenarannya. Karena kalau kita melihat pemberitahuan ketika itu Yesus lahir, Alkitab dengan jelas berkata, bahwa ketika malaikat di bulan yang ke-6 menemui perawan Maria di Nazaret, Nezer, sang tunas, dalam bahasa Ibrani dan arti Ibraninya, Gabriel diutus Tuhan sebagai malaikat sorgawi, sebagai makhluk sorgawi, datang kepada seorang tunangan, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf, Lukas 1 ayat 27, dan keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dan apa yang terjadi? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dengan perkataan itu, lalu bertanya dalam artinya, apakah arti salam itu? Dalam Alkitab berbahasa Inggris, salam di sini menggunakan kata salut, sebuah penghormatan. Tuhan sendiri sang pencipta begitu menghormati Anda dan saya. Nggak peduli siapa Anda, orang berdosa dan paling berdosa sekalipun, salut, salam bagimu. Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, menundukkan sebuah kerendahan hati. Dan ketika malaikat itu berkata bahwa di dalam rahimmu ada Immanuel. Dan dia berkata, mana bisa, saya belum bersuami. Dan malaikat menegaskan sebuah peneguhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elizabeth mandul, sedang mengandung. Dan Alkitab dengan jelas berkata pada perikop yang sama, pada bab yang sama, saudaraku, Maria mendatangi Elizabeth dan berkata salam. Dan Elizabeth berkata, ketika engkau berkata salam, ada sesuatu yang melonjak dan melompat dari rahimku. Saudaraku, budi pekerti bukan saja mengenai etika kehidupan sehari-hari, bukan. Tapi juga kehidupan moral. Kehidupan moral. Bagaimana kehidupan moral seseorang, kehidupan rohani seseorang, itu ditentukan menurut saya salah satunya dengan budi pekerti. Dan budi pekerti ini bagian daripada akhlak, bagian daripada etika, dan ini juga adalah bagian daripada integritas kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan Yesus adalah, Lukas 2, semakin dikasih Allah dan semakin dikasih manusia. Bukan hanya integritasnya dalam perkataan, dalam perbuatan selaras, tetapi ternyata memiliki budi pekerti. Yang menarik, seseorang pernah bercerita kepada saya yang baru pulang dari liburan Jepang. Mereka berkata bahwa saya berlibur di Jepang bukan hanya berlibur, tapi belajar sebuah budaya, budi pekerti. Mereka tidak peduli siapa yang mau lebih tinggi, kayak mau lebih muda, kayak mau lebih miskin, kayak. Tapi di mana-mana penghormatan demi penghormatan terjadi. Dan ternyata di Jepang, sekolah dasar yang diajari bukan matematik, bukan bahasa, bukan ilmu-ilmu yang tinggi. Ternyata anak kelas 1, anak kelas 2 daripada sekolah Jepang, mereka nggak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi yang mereka tahu adalah akhlak, yang mereka tahu adalah budi pekerti, yang mereka tahu adalah perilaku yang benar. Mereka diajar, kalau di tempat umum ada ibu hamil, mereka diajar. Kalau di tempat umum ada orang yang lebih tua, diajar sedemikian rupa. Berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia baru pertama kali masuk langsung ditanya. Pertanyaannya, cita-citamu apa? Cita-citamu apa? Dokter, oh kurang keren. Guru, jangan. Miskin. Yang hebat, yang dahsyat. Yang diukur daripada jabatan dan diukur daripada kekayaan. Bagi masyarakat Jepang, itu sesuatu yang memalukan. Itu sesuatu yang memalukan. Budi pekerti yang pertama adalah sikap positif yang saya catat dan pelajari. Yang termasuk dalamnya ada tindakan sopan santun.
Dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan komunitas, dalam kehidupan pelayanan, harus ada yang namanya sopan santun. Beberapa waktu yang lalu, trending viral di sosmed bahwa Yesus adalah Papa Gondrong. Menurut saya itu kurang sopan lah. Yesus bukan lagi disebut Bapa, tetapi sebutan-sebutan duniawi begitu. Menurut saya itu kurang santun lah. Kita harus menghormati Yesus kita yang adalah juru selamat kita. Dia saja, Sang Pencipta, salut kepada kita. Yang adalah orang berdosa. Siapa kita yang bisa berkata Papa Gondrong kepada Dia Tuhan di atas segala Tuhan? Menurut saya ini penting, sangat penting. Karena sikap dan tindakan yang diperoleh berdasarkan kebiasaan yang dibangun secara disiplin sedari kecil, itu harus diperhatikan. Kita sekolahkan anak kita tinggi tapi kurang ajar. Maaf, nggak ada guna. Kita sekolahkan di luar negeri mahal, tetapi tidak santun kepada satu dengan yang lain, tidak akan pernah berhasil hidupnya. Dan ini hilang, terdegradasi oleh zaman. Mungkin Anda berkata khotbah ini kolot, tapi menurut saya ini harus diangkat agar semua kita lebih lagi memuliakan Tuhan. Sedari kecil saya dengan istri saya Elsa rewelnya luar biasa mengenai hal ini kepada anak-anak, apalagi kepada cucu-cucu. Yang mereka selalu so asik, so sibuk, nggak peduli sekelilingnya. Yang penting saya main gadget, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang penting main HP, nggak peduli dengan sekelilingnya. Yang tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Untuk apa? Kita perlengkapi mereka dengan sesuatu yang mahal dan yang berharga, tetapi hilang budi pekerti, akhlak dan etika. Yang ketiga adalah sikap yang terbentuk dalam benak setiap orang serta dengan sendirinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Setelah saya mendapatkan pewahyuan ini, saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun kecil. Walaupun nggak berharga, siapapun dia. Ya saya gembala sidang, siapapun dia. Ya saya orang tua, siapapun dia. Saya perlakukan ini agar ini menular, dan penularan ini pasti akan memuliakan nama Tuhan. Dunia akan percaya siapa Yesus, the man of integrity. Dunia akan melihat kemuliaannya ketika gereja, anak-anak Tuhan tidak lagi berlaku kurang ajar, tapi berlaku santun dalam kebiasaan sehari-hari kita. Tata laku yang keempat atau perbuatan yang berasal dari kesadaran individu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang lain. Ini juga sangat penting. Yang mana sekarang itu tergerus oleh zaman, yang mana sekarang itu tergerus oleh digitalisasi. Bahkan dalam dunia digitalisasi sekalipun. Ketika WA, sok atau bilang nuhun, tak gitu. Sok atau bilang terima kasih begitu. Apa susahnya sih? Lewat punten sekedap pada ngaliwat. Apa susahnya? Tetapi itu hilang sedemikian rupa karena kecanggihan dan menganggap ini adalah sesuatu yang kolot. Tetapi saya sebagai hamba Allah diingatkan Tuhan agar keluarga demi keluarga betapa indahnya kalau saling menghormati. Saling menghormati, saling menghargai. Betapa indahnya dan betapa luar biasa rumah kita. Karena ini bukan saja berbicara soal kehidupan sehari-hari, tapi ini adalah moral. Yang pertama, sikap positif yang termasuk di dalamnya adalah tindakan sopan santun, kesantunan, dan Alkitab berkata bahwa kasih itu sopan santun. Salah satu daripada kasih itu santun. Salah satu daripada kasih itu adalah kesantunan. Dan ketika kesantunan dibawa ke gereja, kesantunan dibawa ke masyarakat, pasti dampaknya dahsyat. Pasti dahsyat. Sikap dan tindakan yang kedua diperoleh dari berdasarkan kebiasaan yang dilakukan sedari kecil. Dari institusi yang terkecil yaitu keluarga. Akhlak dibangun. Kita berkata dengan santun, berperilaku dengan santun. Karena yang ketiga itulah bentuk komunikasi ketika kita berinteraksi. Kita tidak sok asik sendiri, nggak sok cuek sendiri. Ya mungkin Anda berkata, ya saya pendiam Pak. Nggak ada hubungannya dengan apa Anda soal pendiam atau tidak. Ini soal kesantunan yang diajarkan dari kecil dan bagaimana kita berkomunikasi.
Dan yang keempat, tata laku ini kita gunakan untuk ketika kita ada dalam masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak kerajaan Allah. Dunia mendapati semua kita adalah santun. Sesuatu yang luar biasa. Seseorang yang memiliki etika yang baik menggambarkan kualitas hubungan dan ketaatan kepada Tuhan. Saya berani bilang itu. Contoh sederhana, ibadah online. Bangun pagi kulehe can mandi atau kumaha. Sikap kita dalam penyembahan kita gimana? Kita menghadapi orang dunia saja kita berpakaian rapi. Saya membiasakan diri kalau saya ada di rumah, minimal saya mandi dulu lah sebelum ibadah. Nggak gogoleran di kamar, tidur-tiduran sambil di kamar, nyembah sambil tiduran. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan dengan rasa respek, salut, hormat itu harus tergambarkan dalam ibadah kita. Yang maaf ini hilang ketika online. Karena saya tahu persis ketika kita bergerak dalam satu dimensi yang baru, era yang baru, kendali bukan lagi pada gereja. Kendali bukan lagi pada gereja. Sekarang kendali ada pada Anda, jemaat Tuhan. Iya, Anda bisa pindah channel. Anda bisa pindah sesuai dengan kesukaan Anda dan selera Anda. Saya tahu persis. Dan itu hak Anda dan Tuhan mengasihi Anda. Tapi ketika Anda datang dengan santun kepada Tuhan, santun kepada hadirat Allah, saya begitu yakin tidak ada yang pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Walaupun ini sebuah hal yang sangat sederhana dan sangat kecil. Karena etika kita, watak kita, perilaku kita dalam pelayanan itu terlihat dalam etika, terlihat dalam akhlak kita. Dalam penyembahan sekalipun gak asal. Ya memang benar, Anda sekarang sambil tiduran, sambil makan. Ikutin ibadah, Tuhan tetap mengasihi Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda. Tetapi betapa indahnya ketika di rumah orang sudah siap, sudah bergegas, menghususkan diri. Bukan yang penting kan asal ibadah. Yang penting kan saya hari ini udah ibadah hari Minggu. Bukan seperti itu. Tapi dengan rasa respek, dengan rasa salut, hormat. Karena dia adalah segalanya dalam kehidupan kita. Maka ketaatan kita kepada Tuhan ditentukan dari perilaku kita sehari-hari. Cok bayangkan sekarang. Mun sapopoe sangeunahna. Dalam kebiasaan sehari-hari seenak udah. Maaf, itu akan tergambarkan dalam pelayanan kita. Akan tergambarkan ketika kita bergereja. Akan tergambarkan ketika kita beribadah kepada Dia. Ya, enggak ada yang lihat, Pak. Saya tahu persis. Tidak ada yang lihat. Tapi ini harus dibangun kebiasaan ini. Dan menjadi standar moral di tahun integritas ini. Kemampuan, kebiasaan, keahlian menjadi sia-sia bila tanpa etika yang benar. Kebiasaan, talenta, keahlian yang canggih sekalipun menjadi murah dan tidak ada harganya. Bila akhlak kita bobrok, bila etika kita kurang ajar kepada orang-orang yang di sekitar kita, tidak ada gunanya. Dan saya berdoa, hari ini kita belajar dari The Man of Integrity. Ternyata Alkitab kita mengajarkan etika, mengajarkan akhlak. Dan saya percaya kita akan lebih lagi memuliakan Tuhan di tahun 2021 ini. Tahun integritas. Kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pelajaran hari ini. Yang selama ini tidak tersingkap. Yang selama ini tidak dibukakan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kasih karunia. Engkau menginginkan kami punya standar ilahi. Dan Tuhan mampukan sendiri. Dan Tuhan sanggupkan sendiri. Dan Tuhan juga tolong kami oleh karena anugerah. Ini hal yang kecil, ini hal yang kolot, tapi agar tidak hilang di antara keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kami berada. Dan kami dalam perilaku kami, watak kami memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan disukakan. Terpujilah namamu. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput kita. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Setelah melalui beberapa tahapan uji coba klinis, akhirnya Badan POM merilis izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 asal Tiongkok Sinovac dengan nama CoronaVac.